Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UKM Catur ITS. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya notasi catur. Ya, bisa kalian baca sendiri ya. Notasi catur adalah cara yang mudah untuk melacak permainan sehingga Anda dapat memainkannya lagi guna mempelajari taktik, memahami kesalahan yang dilakukan, atau untuk sekedar pamer. Tapi yang pamer ini tidak disarankan ya. Oke, jadi notasi catur itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya notasi panjang sama notasi pendek. Bentar ya. Eh, Nih contohnya notasi panjang. Oh sebelum itu saya beritahu ini dulu ya caranya menulis. Oh, untuk perwira ini kan ada kotak ya 64 kotak ya. Ini kan ada huruf sama angkanya nih A B C D E F G H. Terus ada angkanya 1 sampai 8 juga. Jadi seperti contoh ini Raja Putih ini adanya di C3. Terus ada hitam ini ada di H5. Terus untuk notasinya, untuk perwira, raja itu dilambangkan dengan R, menteri dilambangkan dengan M, benteng dilambangkan dengan B, gajah dilambangkan dengan G, kuda dilambangkan dengan K. Untuk pion, pion ini biasanya nggak ditulis notasinya apa, gitu. Tapi kan notasi ini kan nggak melulu Indonesia ya. Kalau kita misalkan bertanding di luar negeri misalnya, ya kita harus memakai notasi yang internasional. Contohnya misalkan raja, raja ini kan sudah ditulis di video ya, bahasa Inggrisnya kan king. Berarti yang menyesuaikan dengan huruf depannya aja. Misalkan raja kan king. Berarti nanti notasinya ditulis K, K, K besar. Kemudian untuk menteri, ini kan bahasa Inggrisnya kan queen. Jadi nanti ditulis H besar. Untuk B ini dilambangkan dengan R besar. Gajah dilambangkan kalau bahasa Inggrisnya bishop kan. Jadi B besar. Untuk kuda kan kenaik. Kenaik itu kan depannya kan K. Nanti sama dong kayak raja, king. Jadinya ditulis N saja biasanya kalau bahasa Inggris. Oke. Tadi kan saya bilang ya notasi dibagi jadi dua, ada notasi panjang, ada notasi pendek. Ini contohnya. Oke, lanjut. Untuk notasi panjang, ini contohnya seperti ini. E2, E4, E7, E5. Kalau notasi pendek, ini langsung E4 terus dibalas dengan namanya hitam E5 gitu. Jadi biasanya yang lazim digunakan ini notasi pendek bukan notasi panjang. Kenapa? Karena kan terlalu berbelit-belit ya E2, E4. Sedangkan kalau notasi pendek langsung E4 saja gitu. Jadi yang lazim digunakan notasi pendek. Kapan sih kita harus nulis notasi ini? Jadi gini, turnamen catur itu durasi waktunya itu berbeda-beda. Ada yang namanya catur blitz. Blitz itu cepat mainnya, biasanya 5 menit. 5 menit. Terus kemudian ada catur rapid. Rapid itu biasanya 15 menit. Terus ada yang namanya catur klasik. Catur klasik ini biasanya ya kalau internasional itu 1 jam 30 menit ditambah 30 detik setiap langkahnya. Jadi kan panjang tuh. Nah, baru itu kalau panjang gitu kita diwajibkan untuk menulis notasi. Gunanya apa sih notasi itu ya seperti dijelaskan tadi untuk mempelajari taktik atau memahami kesalahan yang dilakukan. Jadi setelah kalian main dengan seseorang itu kalian bisa pelajari taktik seharusnya saya melangkah seperti ini tadi gitu. Terus misalkan juga nih kalau ada gempa bumi misalnya, terus kemudian kan buat catur kalian kan jatuh semua gitu. Jadi bisa ditata ulang untuk melanjutkan permainan. Oke, sekarang saya akan ajarkan kalian tentang bagaimana cara menulis notasi ya. Ini karena caturnya catur online ya. Jadi tadi yang kata saya yang seperti raja, menteri, benteng itu gak ditulis M besar atau R besar atau B besar. Jadinya ini pakai simbol seperti ini. Gambarnya kuda, terus gambarnya menteri. Jadi misalkan ini ya kuda C3. Kita harus tahu nih kotak C3 itu mana sih? Kotak C3. C3 kan ini C, terus ini angka 3 ya. Jadi kan di sini.
C3, kuda C3. Ini kan kuda kan ada dua, ada yang di B, ada yang di G. Gak mungkin kan kuda yang G ini ke C3. Jadi yang paling kuda kan jalannya L ya. Seperti yang ada di video sebelumnya. Kalau misalkan belum paham bisa cek ke video sebelumnya ya. Jadi kuda ini langkahnya L. Jadi kita lihat dulu kotak C3 itu ada di mana. Oh ternyata di sini. Jadi kuda yang bisa menjangkau ini bukan kuda G kan. Jadi kuda yang B. Jadi ntar ini gini langkahnya. Nah, nih kalau notasi pendek itu langsung aja tulis kuda C3, K-nya besar. Tapi kalau notasi panjang itu ditulis seperti ini. Kuda B1 ke kuda B3 gitu. Lanjut, kemudian F5. Nah, ini hitam kan balasnya F5 ya. F5 ini kan kotak F5 itu mana sih? Ini F, kan? Ini kan huruf F. Kemudian 5, ini 5. Di sini berarti. Terus kemudian karena ini gak ada gambarnya, berarti ini bukan perwira yang jalan, berarti pion. Tuh. Jadi nanti pion ke sini ya. Loh, kan benar kan? Jadi gitu cirinya. Kalau misalkan di depannya tidak ada gambarnya seperti kuda atau gajah atau menteri atau benteng gitu. Atau misalkan nggak ditulis dengan huruf besar, itu biasanya pion yang jalan. Lanjut, ini empat. Empat ini kan gak ada gambarnya di depannya nih. Berarti ini pasti pion ini. Empat mana kotaknya? Ini empat. Berarti nanti yang jalan ke sini. Kita lihat ya. Oh, sip. Nah, ini F kali 4. Ini pengecualian ini ya. Ya bukan pengecualian sih. Materi baru sebenarnya. Kali 4. Kali ini tandanya makan. Makan buah lawan. Jadi F kali 4. Peta 4 kan ini ya. Peta 4 kan ini. Terus yang ini F kali 4. Ini F kali 4. Berarti ini nanti makan ini. Oke, lanjut. Nah, terus ini sama sih seperti sebelumnya. Kuda kali 4 berarti 4 kan ini. Terus kuda yang ini kan nggak mungkin makan 4. Jadi pasti kuda yang ini. Lanjut. Ini juga sama. Nah, ini yang beda. Kalau kalian ini kan makan nih. Makan. Berarti ada kalinya dong. Terus di kotak F6. Udah kali F6. Terus kan skak nih. Kalau skak ini diberi tanda plus akhirnya. Terus G kali F6 sama seperti tadi. Menteri H5. Nah, ini kan skakman nih. Misalkan saya menteri ke H5 sini. Terus Raja Hitam kan nggak bisa gerak nih, mati nih. Jadi ditulis ada ininya, tanda pagarnya. Oke, lanjut. Kemudian ini ada simbol-simbol khusus seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau X itu memukul. Artinya apa? Memakan buah lawan. Terus kemudian rokade. Rokade sendiri kan dibagi jadi dua ya. Ada rokade pendek sama rokade panjang. Bentar. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu tentang ini rokade, jadi rokade ini dibagi jadi dua. Ada namanya rokade pendek sama rokade panjang. Kalau rokade pendek itu seperti ini. Ini. Kemudian kalau rokade panjang seperti ini. Ini sebenarnya rokade ini punya banyak fungsi sebenarnya. Yang satu mengamankan raja. Ini kalau di sini kan aman nih. Terus yang kedua di depan benteng ini. Jadi daripada di sini kan nggak bisa gerak nih benteng nih, nggak bisa leluasa gini. Nggak bisa kan kehalang raja kan. Terusnya juga nggak leluasa gitu. Jadi rokade ini penting sih. Oke lanjut. Tadi udah tahu tentang rokade pendek dan rokade panjang. Jadi kalau di notasi catur rokade pendek itu dilambangkan 0 strip 0. Kalau rokade panjang 0 strip 0 strip. Terus tadi seperti saya bilang sebelumnya, kalau skak itu dilambangkan dengan plus. Kalau skak mat baru dengan tanda pagar. Nah ini nggak penting sih sebenarnya, tanda seru sama tanda tanya. Jadi misalkan kalian setelah main nih, terus kalian mencocokkan dengan engine engine sini sebagai patokan aja sebenarnya bahwa langkah kita itu benar atau enggak sih, bagus apa enggak sih gitu. Jadi kalau bagus biasanya tandanya tanda bentuk gini apa sih namanya, tanda seru.
Terus kemudian kalau lemah biasanya tanda tanya, ini biasanya untuk yang blunder melakukan kesalahan. Terus ini ada menghindari ketaksaan, biar gak ambigu gitu. Misalkan nih ada benteng di satu tidak cukup untuk menjelaskan langkah ini benteng yang mana nih. Kan di satu kan ini nih kota ini. Kan benteng yang A kan bisa ke sini. Benteng yang H juga bisa ke sini. Jadi kalau kalian nulis benteng di satu, ini yang baca ini bingung nih. Ini benteng yang A atau benteng yang H. Jadi pada saat seperti ini, kalian ada dua perwira nih. Dua perwira, dua-duanya sama-sama bisa menggapai peta itu. Jadi kalian harus menuliskannya secara detail. Jadi misalkan benteng A di satu atau benteng H di satu, kan atas pendeknya saja. Ini saya beri cuplikan di YouTube ya. Ini lama nih biasanya nih. Nah, tuh. Jadi dia habis jalan, mencet jam, baru nulis. Ini dua-duanya harus nulis nih. Oke. Oh iya, ini di Lices juga ada fitur buat belajar notasi sebenarnya. Nih kita kalian pilih learn ini, kemudian koordinat. Nah nih, kalian bisa start training nih. E7, berarti kan ini E7. Kalau saya sih bisa cepat ya, kalau kalian apa sih? Latihan aja dulu gini, ntar lama-lama juga cepat. D8, D7, 3, 6, B2, H6, 2, B6, 4. Nah, 31. Kalau kalian yang jadi atas 31 komen lah ya di bawah ya. Ya, gitu aja kali ya training kali ini. Jadi nanti YouTube ini, channel ini mungkin kedepannya akan bagikan tentang trik-trik bermain catur lah. Jadi kan catur ini kan dibagi tiga ya. Jadi ada yang namanya opening. Opening tuh biasanya dari langkah awal sampai 15 langkah ke depan lah. Bagaimana trik-triknya, ada nama-namanya juga opening ini. Terus kemudian middle game. Middle game ini tahap setelah opening, jadi 15 langkah sampai ya 40-an langkah lah. Kemudian ada yang namanya end game. End game ini kalau bolanya sudah sedikit. Jadi entah channel ini akan membahas lebih lanjut lah tentang tiga game, tiga tiga tahapan namanya, tiga tahapan dalam bermain catur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.